Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada sebuah cerita mistis dari Mbah yang sebelumnya mengirimkan ceritanya tentang security di sebuah gedung angker. Kali ini Mbah memiliki pengalaman mistis ketika mendaki ke Gunung Sampi yang berada di Kalimantan. Baiklah, bagaimana cerita lengkapnya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Hai teman-teman, aku Mbah kembali. Gimana kabarnya teman-teman semua? Setelah sekian purnama kita nggak berjumpa lagi, masih ingat aku kan? Si Mbah Security Bank yang dulu pernah berbagi cerita di channel ini. Gimana kabar kalian semua? Baik ya? Kali ini aku akan membagikan kisah nyataku sewaktu aku mendaki gunung bersama Ucok. Ingat kan sama Ucok? Oke, tanpa membuang waktu langsung deh kita mulai. Kisah ini terjadi saat awal pandemi ini datang, di mana aku yang mendapat jatah cuti gagal berangkat ke Jawa karena semua karyawan dilarang keluar daerah. Alhasil cutiku pun hanya dihabiskan di Kalimantan Selatan saja. Daripada bengong, pada akhirnya aku mengajak Ucok untuk mendaki. Karena notabene aku sebenarnya adalah anak kaki Gunung Sumbing, membuat jiwa petualanganku bergejolak dan membuatku ingin kembali merasakan keindahan alam yang bisa menjadi self-healing di tengah kepenatan duniawi. Teman-teman wajib coba dah mendaki daripada ke mall mulu. Pada akhirnya, aku yang pendatang ini pun bingung mau mendaki kemana. Namun aku kembali teringat dengan temanku Ucok. Segeralah aku menghubungi Ucok. Dan Mbak Gayung bersambut, Ucok pun antusias menyambut ajakanku. Kami pun langsung menetapkan hari Sabtu dan Minggu memulai petualangan kami nantinya. Ucok yang masih tidak percaya bahwa aku ini basicnya merupakan pendaki, hanya mengajakku mendaki ke gunung yang rendah saja, sekitar 400 mdpl. Ya udahlah, daripada nggak sama sekali, aku pun langsung setuju. Singkat cerita, kami berdua pun berkumpul di kosku pada hari Sabtu pagi. Setelah lumayan lama aku menunggu, akhirnya Ucok pun tiba. Aku kaget melihat penampilannya, di mana Ucok terlihat seperti orang yang ingin mendaki ke sebuah gunung yang memiliki suhu di bawah 20 derajat. "Cok, mau ke Gunung Everest kamu?" tanyaku sambil tertawa melihat gaya Ucok saat itu. "Wah, aku ini orangnya penuh dengan standar. Gimana? Udah siap?" "Udah dong." "Kemana kita?" "Dah, gas aja. Di sana banyak cewek yang mendaki kalau weekend." Mendengar kata gadis membuat semangatku berkobar. Barangkali aja bisa menjadi pahlawan nantinya. Dengan sedikit bandel, pada akhirnya aku dan juga Ucok berangkat ke arah Kalimantan Timur. Luar biasa perjalanan kali ini. Pegunungan Meratus membuat rasa rinduku akan kampung halaman di Jawa sedikit terobati. Dan setelah hampir 3 jam perjalanan santai, tibalah aku dan juga Ucok di sebuah desa yang bernama Batu Kajang. Di sana kami membeli bekal makan yang nantinya bakal aku dan juga Ucok bawa ke gunung. Aku saat itu masih saja bertanya kepada Ucok mau membawa aku kemana. Karena jujur, aku sangatlah awam dengan gunung yang ada di Kalimantan. Sekitar jam 1 siang, pada akhirnya aku dan Ucok langsung berangkat ke gunung tujuan kami. Dan di sanalah Ucok baru memberitahu kalau tujuan kami adalah Gunung Sampi. Setelah bersusah payah melewati medan yang lumayan sulit, pada akhirnya sekitar jam 3 sore kami tiba di pos tempat kami akan menaruh sepeda motor. Ternyata di sana nampak sunyi dan juga tidak ada yang menjaga sore itu. Kami pun sepakat untuk menunggu sejenak petugas yang ada di sana. Saat kami menunggu, kini mulailah aku merasakan
ada sesuatu yang aneh. Di mana saat aku dan Ucok sedang asik ngobrol, tiba-tiba saja, tidak sengaja, aku melihat ada seseorang dari balik perkebunan sawit seakan-akan mengintip aku dan juga Ucok. Sontak aku langsung meresponnya dengan berusaha mencari tahu siapakah orang itu. Namun, secepat kilat orang itu juga menghilang. Padahal jelas saat itu aku melihat seakan-akan ada sosok laki-laki yang tadi melihat kami berdua. Ucok yang melihatku panik segera bertanya, "Woi, kenapa sih kamu bro? Jangan bilang lihat setan siang kayak gini ya." "Enggak Cok, tadi kayaknya aku lihat orang deh di sana." "Aduh, kamu halunya tingkat dewa deh kayaknya. Tiap pergi ke tempat baru pasti lihat setan." "Ah, mana ada Cok, kamu ngada-ngada aja." "Emang di mana kamu lihat orangnya?" tanya Ucok kepadaku sambil mengambil beberapa batu dari tanah. "Di sana Cok." Lalu tanpa aku sadar, Ucok langsung melemparkan batu yang dia ambil tadi ke arah tempat yang aku tunjuk. "Haha, kalau ada orang pasti lari bro. Kalau setan kamu yang lihat, paling ntar malam kamu yang diganggu," kata Ucok yang seakan-akan menantang. "Cok, nggak boleh gitulah di gunung." "Ah, santai bro, kan cuma bercanda," ujarnya tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Lalu tiba-tiba saja angin kencang datang berhembus ke arah kami. Padahal sore itu cuaca sedang cerah. "Waduh, kayaknya kami kualat deh," gumamku dalam batin. Tidak lama berselang, datanglah bapak penjaga parkiran di sana. Segeralah kami mendaftarkan diri sore itu. Dan sekitar jam 5 sore, kami pun mulai pendakian. Jalur Gunung Sampi ini bisa dibilang lumayan menantang. Jalannya juga sangatlah terjal. Walau estimasi pendakiannya itu hanya memakan waktu kurang lebih 3 jam perjalanan. Saat kami tiba di sebuah tanjakan di tengah hutan, tiba-tiba aku kembali merasa diawasi. Aku merasa kalau perjalanan kami berdua sedari tadi seperti ada yang memperhatikan dari jauh. "Cok, ngerasa aneh gak kamu?" "Iya sih, kayak ada yang liatin gitu." "Kenapa sih setiap bareng kamu kesannya horor mulu?" Aku yang saat itu sedang berada di depan tiba-tiba dikagetkan dengan sebuah batang pohon yang jatuh hampir menimpa kami. Sontak saja hal itu membuat aku dan Ucok langsung terdiam. Wah, hampir aja kena kami. Kalau sampai kena, bisa gawat, bisa mati perjaka aku, gumamku dalam hati. Saat kami sudah memasuki setengah perjalanan, kami pun memutuskan untuk istirahat sejenak di jalur. Suasana hutan ini bisa dibilang mulai menunjukkan kengeriannya pada senja itu. Suara gesekan batang pohon yang tertiup angin membuat bulu kuduk terasa berdiri. Apalagi gelapnya malam perlahan mulai menghitam. Aku menyempatkan diri sejenak untuk sholat. Dalam sholatku, aku kembali merasakan seperti terus-terusan diawasi. Namun aku kembali mencoba fokus. Saat aku sedang berdoa, tiba-tiba saja aku merasa di ujung mata ini aku melihat ada sosok pocong yang mengintip dari balik sebuah pohon. Awalnya aku kira itu hanyalah halusinasiku. Namun saat aku menolehkan kepala, ternyata benar. Aku melihat wajah yang terbungkus oleh kain kafan benar ada melihat ke arahku dan juga Ucok. Wajah pocong itu sangat jelas. Dia berada di dekat kami. Jaraknya itu sekitar 10 meter dari tempat aku dan juga Ucok beristirahat. Masih jelas diingatanku kalau wajahnya itu gosong dan juga dipenuhi dengan belatung yang saat itu menghiasi wajahnya. Sontak aku langsung kaget. "Apa itu Cok?" ujarku yang kaget. Namun sepertinya Ucok tidak melihat apa yang baru saja aku saksikan. "Kamu jangan aneh-aneh deh mbah. Kita ini di tengah hutan. Udah masuk malam pula. Merinding aku ini." Aku masih saja tidak habis pikir. Wajah pocong yang terus menatapku sedari tadi masih saja melihat ke arahku. Namun anehnya, Ucok malah tidak melihatnya. "Itu Cok, itu,"
ujarku sambil menunjuk ke arah wajah gosong yang menatapku sedari tadi. Lalu, Ucok dengan santainya berdiri dan berjalan menuju ke arah pohon tempat aku melihat pocong tersebut. Dan saat Ucok hampir sampai, tiba-tiba pocong itu menghilang begitu saja. "Gak ada apa-apa ini, Mbah." "Alah, cuman batang kayu gini aja kamu takut? Kamu jangan sok nantang, Cok. Kalau didatanginnya, baru tahu kamu." Segeralah kami melanjutkan perjalanan. Jujur, mulai dari situ, aku sudah merasakan tidak tenang. Perasaan hatiku selalu saja berkata kalau kami berdua sedang diawasi. Namun syukurnya sudah tidak ada lagi penampakan yang aku lihat saat itu. Tapi tetap saja, bulu kuduk ini berdiri dari tadi. Tepat di saat jam 8 malam, kami telah sampai di puncak. Di sana sangat sepi, hanya ada aku dan juga Ucok, menambah kengerian yang ada di gunung itu. Sial, kayaknya aku ditipu sama Ucok. Katanya banyak pendaki yang naik ke gunung, tapi faktanya malah sepi. Mana cewek-ceweknya? Karena posisi puncak ini tidak memiliki lahan yang landai, pada akhirnya kami memutuskan untuk turun sedikit ke arah hutan di samping jalur pendakian, agar mendapat posisi tenda yang bagus. Di sana kami pun mulai menikmati malam itu. Saat kami berdua asik ngobrol, tiba-tiba saja terlihat sorot lampu yang mulai berdatangan menuju arah kami berdua. Awalnya aku kira itu adalah setan, tapi ternyata itu adalah rombongan para pendaki dari Balikpapan yang baru saja tiba pada malam itu. Kami sempat berbincang dengan para pendaki itu, dan ternyata gunung ini semakin malam semakin ramai dikunjungi oleh para pendaki, dan hal itu membuat aku sedikit merasa tenang. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Jalur pendakian pun tampaknya sudah mulai sepi, dan tidak ada yang naik lagi. Aku saat itu mulai merasakan ngantuk. Namun, Ucok masih saja asik menikmati suara alam pada malam itu. Saat mataku mulai terasa berat, tiba-tiba saja terdengar suara tangisan wanita yang sungguh menyayat hati. Awalnya aku kira itu adalah suara tangisan wanita yang ada di rombongan pendaki dari Balikpapan. Aku pun mencoba acuh akan hal tersebut, namun tidak dengan Ucok. Suara itu malah membuatnya penasaran dan berniat ingin melihat keadaan si wanita yang ada di rombongan tersebut. Kebetulan mereka saat itu mendirikan tenda di puncak yang jaraknya tidak jauh dari kami. Segeralah Ucok pergi ke sana dan aku masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Dari sini aku bakal menceritakan apa yang dialami oleh Ucok karena saat itu aku sudah tidur. Ucok saat itu mencoba berjalan menuju ke arah puncak karena dia masih penasaran dengan suara tangisan si wanita. Jarak tenda kami ke puncak tidaklah jauh. Ya mungkin sekitar 15-20 menit berjalan kaki. Namun Ucok yang saat itu berjalan sendiri malah tidak kunjung menemukan rombongan para pendaki tersebut. Malah puncak yang harusnya bisa ditempuh dengan waktu singkat kini bagikan hilang ditelan kegelapan. Ucok sempat heran, kenapa dia belum kunjung sampai ke puncak. Namun suara tangisan itu masih saja jelas dia dengar saat itu. Ucok masih saja terus berjalan mengikuti arah suara dari tangisan tersebut. Tapi sudah hampir 1 jam berjalan, sumber suara itu tetap saja tidak dia temui. Sampai pada akhirnya Ucok menyerah. Dia mulai merasa keanehan kini mulai terjadi. Segera Ucok ingin berbalik arah dan kembali ke tenda. Namun kini Ucok bingung karena jalur yang dia lihat tadi tiba-tiba berubah dan menghilang. Di sana hanya ada semak belukar yang ada di sampingnya. Dalam kebingungannya, pada akhirnya Ucok mencoba membalikkan arah. Dan disinilah Ucok merasa telinga sebelah kanannya ada yang meniup-niup. Awalnya Ucok mencoba acuh dan terus mencoba kembali berjalan menuju ke arah tenda. Namun tiupan tersebut semakin kuat Ucok rasakan menimpa telinganya. Hal itu membuat Ucok merasakan ketakutan. Bulu kecil yang ada di tubuhnya pun seketika berdiri. Ucok mencoba acuh, akan tetapi saat Ucok mencoba acuh,
Tiba-tiba saja, dia mendengar suara bisikan di telinga kanannya. "Lihat ke sini, aku yang tadi menangis." Sontak Ucok terkejut. Suara wanita itu begitu jelas Ucok rasakan. Ucok yang saat itu merasakan ketakutan yang hebat, bukannya mengindahkan seruan dari wanita itu, dia malah mengikuti suara itu dan melihat ke arah sumber suara. Dan benar saja, saat Ucok menoleh ke sumber suara, ternyata di sana sudah ada sosok wanita yang berdiri tidak jauh dari dirinya. Wanita itu terlihat tidak menggunakan sehelai kain pun yang menutupi badannya. Wajah dari wanita itu juga jelas sekali Ucok lihat, karena sosok itu berdiri tidak jauh darinya. Melihat hal itu, Ucok menjadi semakin ketakutan. Wajah keriput dari muka pucat si wanita, ditambah rambut kucelnya yang melayang-layang ditiup angin, membuat Ucok semakin panik. Namun yang anehnya, Ucok yang ingin kabur saat itu malah merasa kalau kedua kakinya seakan-akan terpaku di tanah dan tidak bisa bergerak. Rasa panik dan juga bercampur dengan rasa takut sontak saja membuat Ucok berteriak sekuat tenaga. Namun kembali keanehan terjadi. Ucok saat itu merasa kalau dia sudah berteriak sekencang-kencangnya. Akan tetapi mulutnya seakan-akan tidak bisa mengeluarkan suara dari teriakan Ucok. Menyadari hal itu, Ucok pun merasa memejamkan mata dan pingsanlah solusi dari semua kejadian ini. Akan tetapi, matanya malah tidak memberkedip dan terus saja fokus ke wanita yang menakutkan itu. Ucok yang saat itu hanya terpaku berusaha pasrah. Bahkan, saking takutnya, dia sampai ngompol di celana. Ucok yang tidak bisa berbuat apa-apa, kini hanya bisa melihat tingkah dari sosok wanita misterius itu. Semakin lama, Ucok fokus ke wajahnya, maka wajah si wanita pucat yang dipenuhi keriput itu perlahan-lahan berubah menjadi wajah yang sangat menyeramkan. Bola mata yang awalnya utuh, kini perlahan-lahan terlihat keluar dari tempatnya. Kulit wajahnya pun kini mulai terlihat mengelupas dan mengeluarkan nanah yang sontak menyebarkan bau busuk yang begitu tidak enak. Dan tubuhnya yang tidak ditutupi oleh sehelai kain pun kini menunjukkan payudara si wanita yang begitu panjang. Apakah ini sosok Wewe Gombel? Batin Ucok yang hanya bisa meringis tanpa bisa berbuat apa-apa. "Maukah kamu ikut denganku dan jadi suamiku?" ujar sosok itu sambil berjalan mengambang pelan ke arah Ucok. Dalam ketakutan itu, Ucok cuma bisa pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sosok Wewe Gombel yang begitu menyeramkan kini telah berdiri tepat di hadapan Ucok. Wajahnya pun kini telah berada tepat di depan Ucok, sekitar 1 jengkal telapak tangan. Mata Ucok yang tidak bisa dipejamkan pun kini melihat. Lidah dari Wewe Gombel itu keluar dan menjilati wajah Ucok. Ucok yang tidak berdaya hanya bisa terdiam sambil melihat-lihat lidah Wewe Gombel itu menari-nari di wajahnya. Dalam keputusasaannya, Ucok hanya bisa berkata dalam hatinya, "Kalau memang ini adalah gunung terakhirku, aku ikhlas mati di sini. Namun satu pintaku untuk yang terakhir, tolong temukan jasadku dan tolong jasadku diantar kepada orang tuaku yang ada di Samosir." Entah, mungkin saat itu Tuhan sedang tidak mengabulkan doa Ucok. Tiba-tiba saja, sosok Wewe Gombel yang sedang asik menjilati wajahnya terlempar sekitar 10 meter. Dan keajaiban pun terjadi. Kaki yang tadinya mematung terpaku di tanah, kini seketika bisa digerakkan kembali. Tanpa mencari tahu siapa yang telah melemparkan sosok Wewe Gombel tersebut, Ucok segera mengambil kesempatan itu dan berlari tak tentu arah. Dalam benaknya, dia hanya berpikir bisa menjauh dari sosok najis tersebut. Ranting pohon bahkan semak belukar pun diterjang Ucok pada saat itu. Dan setelah itu, pada akhirnya dia pun terjatuh di sebuah tempat berlumpur
Dan karena fisik dan juga mental yang down, pada akhirnya pandangan Ucok menghitam, lalu dia pun tidak tahu apa yang terjadi lagi. Aku pada malam itu tertidur dengan lelap, walau hanya beralaskan matras pendakian yang tipis. Namun rasanya nikmat bagikan tidur di atas ranjang empuk. Ya mungkin efek dari capek ya. Pagi hari sekitar jam 5 lewat, aku dikejutkan oleh suara azan yang keluar dari HP-ku. Segeralah aku langsung bangun dan aku melihat hanya ada aku yang berada di dalam tenda, sedangkan Ucok tidak terlihat saat itu. Aku pun langsung berinisiatif mencari Ucok keluar tenda. Namun aku tidak dapat menemukan siapa-siapa di sana. Hanya tumpukan arang yang masih mengeluarkan asap bekas perapian semalam. Aku pun berpikir, apa Ucok udah ke puncak duluan ya? Ah, sial nih anak, masa ke puncak sendiri? Gumamku dalam hati. Dan setelah selesai sembahyang, aku yang masih kesal dengan Ucok segera bersiap-siap samit ke puncak saat itu. Ketika aku ingin melangkah ke atas, ternyata ada 2 orang pendaki yang saat itu berjalan melewati tendaku. Aku langsung meminta ikut mereka ke puncak, dan pada akhirnya kami pun mulai samit dengan aku yang masih kesal dengan Ucok saat itu. Setibanya di puncak, ternyata di sana sudah ramai oleh para pendaki dari Balikpapan. Sejenak rasa amarahku hilang digantikan rasa kagum dengan keindahan lautan awan yang mengisi gunung tersebut. Aku mencoba menikmatinya saat itu juga, tanpa terfikir sedikit pun tentang Ucok. Setelah hampir 30 menit berada di puncak, aku langsung mencoba mencari keberadaan Ucok saat itu. Satu persatu para pendaki aku tanya, namun dari semalam mereka semua tidak ada yang melihat Ucok. Aku pun sontak heran dengan jawaban yang mereka keluarkan. Apa Ucok sudah turun? Kataku saat itu. Tapi kalau sudah turun, barangnya masih ada di tenda. Dalam hati yang kesal, bimbang dan tidak tenang, aku pun memutuskan untuk turun saat itu juga, kembali ke tendaku sembari menunggu Ucok. Setelah beberapa saat, aku pun tiba di tenda. Ucok masih saja tidak aku temui di sana. Barang-barangnya pun masih ada tersimpan di dalam tenda. Kembali aku heran dengan keadaan saat itu. Rasa kesal kini berubah menjadi panik. Aku takut kalau Ucok malah hilang dan jatuh ke dalam jurang. Namun dalam kepanikanku, seketika aku tertidur saat itu. Entah mengapa mata ini seakan-akan langsung terpejam. Singkat cerita, aku yang tertidur tiba-tiba dikagetkan oleh seorang lelaki dari rombongan Balikpapan. Mas, bangun mas, bangun, ujarnya yang begitu panik. Ada apa mas? Tanyaku sembari melihat jam yang saat itu sudah pukul 10 siang. Itu mas, temannya kenapa? Ucok? Kenapa dia? Memang di mana dia sekarang? Tanyaku heran kepada lelaki itu. Udah, mas beresin alat-alatnya, terus ikut sama aku. Segeralah aku membereskan alat-alatku dan juga tidak lupa membawa tas Ucok turun. Lalu aku bergegas mengikuti pendaki lelaki tersebut. Di jalan dia menjelaskan kalau tadi sewaktu mereka mau turun, di jalan si lelaki itu pamit untuk kencing. Dan setelah kencing, dia tidak sengaja melihat Ucok yang saat itu sedang tertidur di dekat sebuah kubangan. Karena takut terjadi apa-apa, segeralah dia meminta temannya menjaga Ucok dan dia pun berinisiatif kembali ke atas memanggilku. Setelah hampir 1 jam berjalan, tibalah kami di tempat Ucok berada. Dan anehnya, jarak Ucok dengan tendaku cukup jauh saat itu. Dia pingsan di samping jalur, tepatnya di dekat kubangan sarang babi. Aku yang panik segera mencoba menyadarkan Ucok dengan cara menyiramkan air ke wajahnya. Dan tidak lama berselang, Ucok sadar, lalu berteriak, Hantu! Hantu! Woi, ini manusia, Cok. Aku Embah, temanmu. Sadar, Cok. Masa muka ganteng kayak Mbak Im Wong gini kamu bilang hantu, Cok? Seketika Ucok langsung diam dan mencoba memperhatikan kami satu persatu. Lalu setelah itu, dia langsung menarik nafas panjang. Syukur aku gak jadi mati. Lalu Ucok menangis sejadi-jadinya saat itu. Sumpah,
Ini pengalaman perdanaku melihat Ucok yang orang Batak bersuara keras menangis bagaikan anak kecil. Ingin sekali aku tertawa saat itu, namun aku pendam dalam hati. Rombongan Balikpapan itu juga sangat baik. Mereka langsung membuatkan Ucok mie instan dan secangkir teh hangat. Aku yang sudah mulai melihat Ucok tenang, langsung bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi semalam. Namun aku ditahan oleh salah satu orang dari rombongan tersebut. Dia pun berkata, "Nanti aja kalau di bawah ditanyanya. Sekarang kita langsung turun aja. Dan gak usah diceritain kepada orang apa yang kita temui ini. Yang penting teman kamu selamat," kata salah seorang dari rombongan tersebut. Aku yang setuju pun hanya bisa mengiyakan. Dan setelah Ucok sarapan, kami langsung turun saat itu juga. Singkat cerita, jam 12 lewat, kami pun tiba di parkiran. Kami semua nampak biasa-biasa saja, seakan-akan tidak ada yang terjadi sewaktu pendakian tadi. Ucok saat itu masih saja terlihat murung dan syok. Rombongan dari Balikpapan itu pun langsung berpamitan dan berpisah dengan kami. Dan diikuti aku dan juga Ucok yang berjalan menuju ke arah desa Batu Kajang. Di jalan yang sepi, tiba-tiba saja kami bertemu dengan kakek tua yang sedang mencari kayu bakar. Dia berdiri tepat di tengah jalan. Saat kami ingin melaluinya, tiba-tiba saja kakek itu berkata, "Makanya, jaga sikap dan mulutmu di kampung orang." Sontak aku terkejut dan Ucok segera memberikan kode untuk secepatnya pergi dari sana. Sejujurnya aku masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, namun Ucok masih enggan bercerita. Di perjalanan pulang ini, Ucok selalu saja mengeluh gatal pada tubuhnya. Aku yang muak dengan keluhannya segera stop dan mencoba melihat ada apa dengan tubuhnya saat itu. Saat aku membuka jaket dan juga bajunya, aku langsung tertawa karena badannya sudah dipenuhi oleh kutu busuk yang mungkin dia dapat di sarang babi tadi. Dan setelah itu aku langsung bergegas membawanya ke desa agar bisa mencari masjid untuk tempat Ucok mandi. Baiklah teman-teman, lanjut di part 2 ya. Masih ada gangguan yang kami alami saat kami pulang di malam hari menuju ke Kalimantan Selatan. Oh iya, tidak lupa aku mau bilang terima kasih untuk rombongan Balikpapan yang kami belum sempat berkenalan, namun sudah banyak menolong kami. Semoga kalau ada di antara kalian yang mendengar kisah ini mungkin bisa ingat kejadian yang kita alami kemarin. Terima kasih Mbah untuk kiriman cerita kali ini. Bagi teman-teman yang penasaran dengan cerita lengkapnya setelah Mbah pulang dari gunung tersebut, bisa cek ke channel Kisah Hororku yang dibawakan oleh Mas Pradika. Apakah Mbah jadi menikah dengan Wewe Gombel itu? Lalu siapakah sebenarnya yang menolong Mbah dari Wewe Gombel tersebut? Apakah mungkin Gayus sama Ucuk? Simak ya di paduannya. Terima kasih juga untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang telah menyimak episode kali ini. Tapi sampai di sini saya menemani kalian. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.